Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil UAS tentang analisis kualitas udara berdasarkan dataset polusi udara di Guanyuan. Kami telah melakukan analisis data, visualisasi pola polusi, serta membangun dashboard interaktif. Presentasi ini akan dibawakan oleh saya, Cikal, Reinhard, dan Muhammad Abduh. Mari kita mulai dengan visualisasi pertama. Histogram ini menunjukkan distribusi kadar PM2,5. Sebagian besar nilai berada dalam rentang tertentu, tetapi ada beberapa hari dengan polusi ekstrim yang menciptakan ekor panjang ke kanan. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh cuaca, musim, atau aktivitas industri. Analisis ini membantu memahami pola dasar, kualitas udara, dan tindakan mitigasi yang diperlukan. Selanjutnya, Cikal akan menjelaskan variasi PM2,5 per bulan. Sekarang mari kita lihat bagaimana tingkat polusi udara berubah sepanjang tahunnya. Apa yang ditunjukkan grafik ini? Polusi udara paling tinggi biasanya ada di musim dingin. Bulan Desember dan Januari memiliki tingkat polusi yang lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini biasa terjadi karena banyak orang menggunakan pemanas ruangan yang meningkatkan asap dari pembakaran dan bahan bakar. Nah, ada juga hari-hari biasa dengan polusi yang sangat tinggi. Beberapa titik Beberapa titik grafik menunjukkan hari-hari dengan polusi yang ekstrim. Ini berarti ada saat-saat tertentu dalam sebulan ketika udara menjadi lebih buruk dari biasanya. Nah, kenapa ini penting? Pemerintah bisa mengambil tindakan seperti mengurangi emisi kendaraan atau memberikan peringatan kepada warga untuk menggunakan kendaraan umum. Selanjutnya, mari kita lihat faktor lain yang mempengaruhi polusi udara. Saya serahkan kepada Reinhard Repado. Terima kasih, Cikal. Selanjutnya kita akan melihat hubungan antara berbagai faktor lingkungan terhadap kadar PM2,5. Heat map ini tuh menunjukkan korelasi antara variabel-variabel seperti suhu, kelembapan, curah hujan, tekanan udara, dan kadar polusi. Jika kita bisa melihat bahwa ada hubungan negatif antara curah hujan dan PM2,5 berikut, yang berarti ketika hujan tuh turun, polusi udara cenderung berkurang. Ini masuk akal. Kenapa? Karena hujan dapat membersihkan udara dari partikel polusi. Sebaliknya, suhu atau kelembapan tertentu bisa memiliki korelasi positif dengan PM2,5 ini. Yang ini tuh menunjukkan kalau kondisi cuaca tertentu mungkin bisa memperburuk polusi udara ya. Dari analisis analisis ini, kita bisa memahami lebih dalam bagaimana sih faktor lingkungan mempengaruhi kualitas udara, dan itu sangat berguna dalam perencanaan kebijakan lingkungan. Untuk presentasi selanjutnya, kita akan melihat pola perubahan kualitas udara dari waktu ke waktu. Silakan kepada Abdul. Terima kasih, Reinhard. Sekarang kita akan melihat bagaimana kadar polusi udara berubah dari waktu ke waktu menggunakan grafik tren waktu. Eh, Grafik ini menunjukkan pola jangka panjang dari kadar PM2,5. Kita bisa melihat bahwa polusi udara cenderung meningkat pada musim tertentu, misalnya di musim dingin. Selain itu, ada pola tahunan yang menunjukkan bahwa beberapa tahun memiliki kadar polusi lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kemudian, jika kita melihat tren jangka panjang, kita bisa mengevaluasi apakah kualitas udara membaik atau memburuk seiring waktu. Dengan informasi ini, pemerintah atau peneliti dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan atau penurunan polusi udara. Dari keseluruhan visualisasi ini, kita mendapat wawasan yang lebih jelas mengenai pola polusi udara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terima kasih. Baik, ini adalah file yang diperlukan untuk membuat semua tugas itu, seperti analisis, CSV,
eh, dokumen-dokumen pentingnya dan requirement yang paling penting. Nah, seperti yang tadi saat presentasi itu adalah file dari lokal. Nah, saatnya kita mulai dari yang online. Baik, saatnya kita. Nah, ini adalah tampilan dashboard secara online. Bisa dilihat di sini setelah deploy, ininya menjadi dashboard polusi Guanyuan Streamlit. Nah, ini adalah file pendukungnya seperti ada file IPYNB-nya, Python, CSV, README, dan requirement. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian secara online-nya, memperlihatkan sedikit. Nah, mungkin segitu aja, dilanjut aja ke bagian selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman atas penjelasannya. Dari analisis ini kita melihat bahwa kualitas udara dipengaruhi oleh faktor seperti musim, curah hujan, dan tren jangka panjang. Dengan teknik analisis data dan visualisasi interaktif, kita bisa memahami perkembangan polusi udara dan mencari solusi yang tepat. Kami juga telah mengembangkan dashboard interaktif dengan Streamlit yang dapat diakses kapan saja untuk eksplorasi data lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.